Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian yang namanya dipanggil. Silahkan tunjuk tangan dan jawab hadir, Bu. Oke, jangan ada yang ngobrol ya. Adinda, Nadia, Nisa, Latifa. Baik, hadir semua ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta kalian lihat di bawah kolong mejanya, di bawah kursinya, di bawah mejanya, ada tidak sampah yang berserakan? Jika ada, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah agar lingkungan kita menjadi bersih. Sudah? Baik. Nah, sekarang anak-anak, untuk meningkatkan rasa semangat kita pada pagi hari ini, ibu mengajak kalian menyanyi bersama-sama. Semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ada yang ingin maju ke depan untuk memimpin? Baik, Ardi, silahkan maju ke depan. Baik, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap apa belum? Oke, kalau sudah siap, tasnya dimasukkan ke dalam laci, buku tulisnya disiapkan, peralatan tulisnya dipersiapkan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi, yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Nah, aturan ini tidak hanya ada di sekolah, di rumah kamu juga ada aturan yang telah dibuat oleh kedua orang tuamu. Contohnya, aturan pada pagi hari, kamu harus sholat subuh, kemudian kamu harus merapikan tempat tidurmu. Nah, kemudian pada siang hari, pada saat kamu bermain, juga ada aturan-aturan saat kamu bermain dengan teman. Seperti kamu harus rukun dengan teman, tidak boleh berkelahi. Nah, kemudian kamu harus merapikan mainan setelah bermain. Nah, kemudian pada kegiatan sore hari kamu harus membantu kedua orang tuamu berkemas-kemas, nah seperti itu. Nah, kemudian kegiatan pada malam hari. Aturan pada kegiatan malam hari contohnya seperti kamu harus belajar dan kamu harus tidur pada jam 9. Nah, anak-anak, sebelum tidur biasanya kita ngapain dulu? Gosok gigi, ya, supaya apa? Supaya kuman-kuman di gigi kita itu mati atau hilang dan kita tidak sakit gigi. Nah, anak-anak, siapa yang udah sikat gigi tadi pagi? Wah, banyak juga ya yang udah sikat gigi. Rajin-rajin sikat gigi ya. Nah, anak-anak, sekarang dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin kalian memberikan definisi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Apa itu aturan? Yang bisa tunjuk tangan. Baik, Nadia, silahkan. Apa itu aturan? Baik, benar sekali. Aturan adalah segala sesuatu yang telah dibuat oleh kedua orang tua kita yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video tentang aturan di rumah dan aturan bermain dengan teman. Ibu harap kalian simak videonya baik-baik, jangan ada mengganggu temannya, jangan ada yang berbicara, dan jika ada yang tidak
dipahami, silahkan tanya kepada ibu ya. Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus dilaksanakan. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Ini adalah tentang aturan bermain bersama teman. Kalian simak baik-baik ya, semangat! Anak-anak, kalian pasti punya teman kan? Baik itu teman di sekolah ataupun di rumah. Teman kalian banyak pastinya ya. Anak-anak, mempunyai teman itu sangat menyenangkan bukan? Kita bisa melakukan banyak hal bersama teman, punya pengalaman seru pastinya ya. Nah anak-anak, dari video yang telah ibu tampilkan tadi, adakah yang belum dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tunjuk tangan. Baik, Anissa, apa pertanyaanmu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bu, mengapa sih hidup harus ada aturan? Nah, kalau kita hidup ada aturan, hidup kita jadi lebih tertata, hidup kita tertib, harmonis, dan nyaman bersama keluarga. Sudah paham? Baik. Nah, sekarang ibu akan bertanya. Tadi di video itu ada dijelaskan tentang aturan bermain dengan teman. Nah, sekarang ibu mau kalian membedakan apa sih aturan yang boleh dan aturan yang tidak boleh saat bermain dengan teman. Oke, aturan yang boleh dulu apa? Meminjamkan barang kepada teman. Iya, meminjamkan mainan kepada teman. Iya, menyayangi teman, benar sekali. Ya, tidak boleh berkelahi, benar. Nah, kemudian aturan yang tidak boleh apa? Berkelahi, betul. Memukul teman, apalagi berebut mainan. Kemudian apalagi mengolok-olok teman, itu tidak boleh ya. Nah, jadi ibu harap apa yang ibu sampaikan, apa yang video telah ditampilkan tadi dan apa yang telah ibu sampaikan membuat kalian paham ya. Ketika kalian bermain dengan teman, kalian tidak boleh memukul teman, kalian harus rukun bersama teman-teman kalian. Nah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian handout untuk kalian pelajari. Nah handout ini silahkan kalian buka pada halaman kedua. Nah di sini ada petunjuk belajar yang harus kalian baca. Yang pertama, kalian baca dan pahami terlebih dahulu uraian materi yang telah disajikan. Uraian materi yang telah disajikan pada halaman 6. Nah, kemudian kalian catat di buku tulis kalian hal-hal atau informasi yang penting. Oke. Nah, kemudian kalian lihat pada halaman 16. Kalian lihat pada halaman 16. Nah, di sini ada latihan untuk kalian kerjakan. Nah, aturannya, kalian berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Apakah jawaban tersebut sesuai dengan peraturan di rumah atau tidak? Contohnya, membuang sampah pada tempatnya itu sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak? Sesuai. Nah, jadi kalian centang pada kolom yang sesuai. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Lalu kalian beri centang aturan bermain, mematuhi aturan bermain dan tidak mematuhi aturan bermain. Yang mematuhi aturan bermain kalian beri tanda centang, yang tidak mematuhi aturan bermain kalian beri tanda silang. Baik, sudah paham ya? Nah, sekarang akan ibu bagikan, silahkan kalian pelajari dengan cermat, jangan ada yang bermain, dan kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh ya. Nah anak-anak sekarang sudah selesai mengerjakan handoutnya, sudah selesai mempelajarinya. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak, apa sih manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya di saat kita rajin membersihkan diri, seperti sering mandi 2 kali sehari, maka badan kita akan wangi, maka badan kita akan bersih. Nah, kemudian jika kita rajin membersihkan rumah kita akan bersih, rumah kita akan rapi. Nah, kemudian jika kita tidur tepat waktu, nah kita tidak akan terlambat datang ke sekolah, kita tidak ngantuk gitu ya di sekolah. Nah, kemudian apa lagi? Jika kita mencuci tangan sebelum makan, nah di tangan ini kan banyak bakteri ya. Jika kamu makan terus bakterinya nempel di kue kamu, di makanan kamu, di ayam kamu, nah nanti masuk ke dalam perut kamu tuh. Kalau udah masuk ke dalam perut kamu, nanti kamu akan sakit perut. Nah, makanya itulah manfaat mencuci tangan sebelum makan. Dia akan membunuh bakteri yang ada di tangan kamu. Nah, sudah paham semuanya? Baik. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Nah, di sini kita materinya tentang manfaat mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan Ibu sudah jelaskan dan di video juga sudah Ibu tampilkan tentang manfaat mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak lihat pada halaman 2. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah mengerjakannya. Sebelum kalian mengerjakan, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Langkah kedua, kalian bacalah materi yang telah Ibu sajikan pada halaman 3 dan 5. Halaman 3 sampai 5. Silahkan anak-anak baca dulu. Nah, kemudian pada halaman 6, nah, silahkan anak-anak uraikan manfaat mematuhi aturan pada gambar. Nah, anak-anak amati terlebih dahulu, ini gambar apa, ini gambar apa. Nah, kemudian anak-anak uraikanlah manfaat mematuhi aturan pada gambar tersebut. Contohnya, nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar sedang menyapu, membersihkan rumah ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya rumah menjadi bersih dan rapi, rumah menjadi kinclong. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian uraikan saja di kolom yang telah disediakan. Jika ada yang belum paham, silahkan tanya kepada Ibu ya. Silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan dan baik, jangan ada yang menyontek temannya. Sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah selesai, silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir? Sudah paham semua? Wih, hebat, anak-anak Ibu hebat ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek pengetahuan kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal, ini berupa esai yang akan kalian kerjakan. Nah, ini berisi 10 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan, jangan ada yang menyontek, kerjakan masing-masing. Jika ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada Ibu. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya mengerjakan soal esai? Nah, jika sudah, silahkan dikumpulkan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 hingga 4 orang. Nah, yang Ibu sebut namanya, silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Nadira, Naila, Anissa, silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, Anissa, Fitri, Nadia. Kelompok 3, Muhammad, Ari, Dimas. Baik, nah sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan tentang masalah yang terjadi jika tidak mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, gambar pertama ada gambar apa? Anak yang membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, anak yang bermain game hingga larut malam. Nah, ibu akan membagikan kertas ini pada setiap anggota kelompok. Nah, kemudian kalian analisis masalah apa yang terjadi jika membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kalian analisis masalah apa yang terjadi jika bermain game hingga larut malam. Nah, silakan kalian uraikan pada di bawah ini. Kalian analisis, kemudian kalian uraikan masalah yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Nah, sekarang semua anggota kelompok sudah selesai berdiskusi? Sudah selesai? Nah, baik, Ibu minta kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 dipersilahkan. Nah, anak-anak silahkan berikan tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman yang sudah tampil. Nah, jadi kesimpulannya, masalah yang terjadi jika tidak mematuhi aturan pada gambar nomor 1, yaitu membuang sampah sembarangan, yaitu lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi sarang penyakit, tidak enak dipandang mata seperti kata Nadia tadi. Nah, kemudian gambar kedua, masalah yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan waktu, kita tidak mematuhi aturan bermain. Nah, masalah yang terjadi adalah kita akan bangun kesiangan, pas sekolah ngantuk, nah kemudian tidak bisa belajar dengan maksimal. Nanti pas sekolah belajarnya tangannya di sini. Ditanya, kenapa ngantuk? Main game bu tadi malam sampai jam 12. Nah, itu kan masalah yang terjadi jika kamu tidak mematuhi aturan waktu, kamu tidak mematuhi aturan bermain. Maka kamu akan mengantuk saat di kelas. Nah, anak-anak, sekarang sudah mau jam pulang, bel juga sudah berbunyi. Silakan anak-anak kemas peralatannya, buku-bukunya masukkan ke dalam tas. Nah, kemudian terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata dan kalimat saat menyampaikan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Amin. Nah, sekarang Ibu mau kalian keluar kelas itu berbaris ya, jangan ada senggol-senggolan, jangan ada rebut-rebutan keluar kelas ya. Nah, barisan ini terlebih dahulu. Baik, makasih ya. Hati-hati pulang.